segala perkara. Haleluya, kibarkanlah banjir. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Bapak Ibu, kita masih tetap memuji Tuhan dengan bermazmur. Kita akan membaca Mazmur 60 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Mazmur 60 ayat pertama hingga ayat yang ketujuh. Bapak Ibu, kita akan membaca secara bergantian atau secara responsoria. Dari mimbar akan dibacakan ayat yang genap, yang ganjil. Bapak Ibu akan membaca dengan ayat yang genap. Nanti pada ayat yang ketujuh kita akan membacanya bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Dua, memohon kemenangan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian, Miktam dari Daud untuk diajarkan. Bapak Ibu, Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Bersama-sama, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah kami. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari mahasiswa baru. Waktunya kami persilakan.
Bapak Ibu, inilah calon mahasiswa baru kita. Biarlah kita mendukung mereka, kita doakan mereka agar bisa menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke doa ucapan syukur kita, doa penyembahan kita. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu pujian Kupandang Kemuliaan. Pandang kemuliaan-Mu, Bapa Karma. Pandang kemuliaan
mengucap syukur pada Tuhan. Kita bisa melalui hidup kita bisa melakukan tanggung jawab kita setiap hari. Itu karena kebaikan Tuhan bagi kita. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau memberkati hidup kami. Engkau mengizinkan kami bisa hidup hingga pagi hari ini Tuhan. Bahkan Tuhan melayakkan kami di hadapan-Mu. Di sini kami datang menyembah Engkau. Di sini kami Tuhan datang mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Engkau sungguh memberkati keluarga kami. Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan. Engkau memberkati saudara-saudara kami. Engkau memberkati orang tua kami, bahkan sesama kami, tetangga-tetangga kami Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang menguasai hidup kami, di dalam kami menjalani hidup kami ke depannya. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Apapun yang kami lakukan pada hari ini, lagu pujian yang kami persembahkan, biarlah itu semua demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tunggu kami mengucap syukur. Tunggu kami menaikkan doa penyembahan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan dilawat oleh firman Tuhan yang dibawa oleh Bapak Gembala kita. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar bisa mengubahkan hidup kita, biar hari demi hari kita semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyembah Tuhan dengan lagu pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Pada ayat yang kedua, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Dan ikutilah dalam Alkitab masing-masing. Demikian ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu memberikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Terpujilah Tuhan yang punya sabda. Diberkatilah Bapak Ibu yang percaya kepada sabda itu. Tema yang hendak kita renungkan, memberkati kita adalah Kristus telah memerdekakan. Kristus telah memerdekakan suatu tindakan dulu sekali untuk selama-lamanya, tapi dampak dari tindakan itu terus menerus. Kristus telah sempurna dulu sekali membebaskan kita, tetapi dampak dari pembebasan itu terus menerus berlanjut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita jauh memahami 13 ayat ini di pasal 55 ini, saya mau jelaskan dulu tentang latar belakang teks ini. Latar belakang teks ya, bukan latar belakang surat Galatia. Latar belakang pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Itu oleh karena muncul kembali golongan sunat. Golongan sunat itu adalah orang-orang yang mengedepankan, mengutamakan sunat. Ingat, sunat bukan sunatullah. Sunat. Jadi bagi mereka, ajaran Paulus ini tentang keselamatan oleh anugerah yang bekerja melalui iman dalam kasih karunia itu berdampak buruk bagi orang Yahudi.
dan secara ekonomi juga mengganggu pemasukan, mengganggu stabilitas golongan-golongan pengikut pengagum sunat, karena semakin banyak yang meninggalkan lalu beralih percaya kepada Kristus. Maka muncullah teori ajaran Paulus berdampak buruk bagi orang Yahudi secara moral. Lalu muncul pengajaran yang ditekankan supaya kelihatannya mengakomodir, kita boleh percaya dan menerima Yesus, itu bagus, tetapi baru separuh kebenaran. Kita boleh menerima Yesus, tapi harus ditambah dengan peraturan-peraturan, adat istiadat, tradisi-tradisi, terutama tradisi sunat sebagai bagian dari kemerdekaan, sebagai bagian dari keselamatan, sebagai bagian dari kemenangan sunat. Itu berarti sunat ditempatkan sejajar dengan Injil. Lalu yang kedua, latar belakang yang kedua adalah untuk menjawab doktrin keberatan penolakan golongan sunat tadi terhadap anugerah Kristus yang total. Anugerah Kristus ada, tapi tidak cukup. Lalu golongan yang kedua, menjawab doktrin golongan Taurat, ahli Taurat. Apa ahli Taurat? Secara umum dan secara mendasar, inti utama dari pengajaran ahli Taurat adalah kita harus hidup sekuat tenaga, kita harus hidup semaksimal mungkin untuk menghidupi hukum Taurat, karena keselamatan, kemenangan, kemerdekaan datang dari orang yang dengan tekun sempurna mengerjakan hukum Taurat. Dua-duanya berbeda konsep, tapi bersatu untuk menghajar, untuk melawan ajaran kemenangan, kemerdekaan, kebebasan oleh kasih karunia. Untuk menjawab dua argumen, dua pengajaran-pengajaran yang merusak jemaat Galatia, inilah pasal 15 Paulus turunkan, Paulus berikan dari penjara. Karena itu tema yang kita bahas hari ini tentang Kristus telah memerdekakan, membebaskan dengan sempurna tanpa ada ikatan yang melekat, dibebaskan dengan total. Itu menekankan bahwa kemerdekaan itu terjadi, kebebasan itu terjadi ketika ikatan itu dilepaskan. Ketika perbudakan itu ditiadakan, dihapuskan. Dan yang menghapuskan perbudakan itu, yang menghapuskan tekanan perbudakan itu adalah Kristus, dan sekaligus yang melepaskan ikatan-ikatan itu adalah Kristus, bukan karena tuntutan memenuhi hukum Taurat, kata Paulus. Yang kita imani, yang kita percayai bahwa itu benar, karena itu adalah pernyataan firman Allah. Karena itu bolehlah aku berkata hari ini, Kristus adalah pelepas tunggal, satu-satunya pelepas yang melepaskan ikatan. Kristus adalah pembebas tunggal, bukan salah satu, tapi pembebas tunggal dari perbudakan itu. Maka ketika dia melepaskan kita dari ikatan, ketika dia membebaskan kita dari tekanan perbudakan, pada saat itulah momentumnya bahwa kita dianugerahkan, dilimpahi kasih karunia, kemerdekaan. Dan kemerdekaan, kebebasan, kemenangan, keselamatan itu adalah anugerah. Bukan karena ketaatan, bukan karena pemenuhan, bukan karena kesanggupan melakukan tuntutan hukum Taurat. Karena itu hari ini kita ingin merenung, apa panggilan, tanggung jawab dari seseorang yang telah dimerdekakan. Apa tanggung jawab saudara, tanggung jawab saya, tanggung jawab kita semua sebagai pribadi yang telah dimerdekakan, dilepaskan ikatan, dibebaskan, ditiadakan perbudakan, penghukuman. Itu kan kita terima sebagai anugerah. Ya, tapi kan bukan berarti tanpa tanggung jawab. Itu kan kita terima sebagai hadiah. Ya, tapi kan kita bukan berarti membuang-buang atau menganggap tidak penting dengan hadiah itu.
Kita punya tanggung jawab untuk hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangankan hadiah anugerah keselamatan. Bapak Ibu kalau kasih saya aja sesuatu, misalnya dasi kupu-kupu, saya rawat itu hadiah. Walaupun saya tidak pernah pakai dasi kupu-kupunya, karena kelihatan cupu. Walaupun kata orang ganteng banget, itu katamu, kata gua mah kagak cupu. Untung gak pakai tuxedo. Panggilan dan tanggung jawab orang yang dimerdekakan, dibebaskan, dimenangkan oleh Kristus. Dia katakan begini, yang pertama, supaya Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Yang pertama itu adalah berdiri, panggilan berdiri teguh. Sebenarnya kalau kuterjemahkan secara letter laid, berdirilah teguh, terus menerus. Di mana berdirinya? Di mana posisiku? Di kemerdekaan itu. Jangan keluar dari track itu. Artinya bahwa kemerdekaan itu sebagai hadiah, yes. Sebagai anugerah, ya. Bukan karena kekuatan kemampuan usaha kita, ya. Tapi dibutuhkan panggilan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Untuk mempertahankan keselamatan itu. Untuk mempertahankan kebebasan rohani itu. Dengan kata lain, berdirilah teguh, itu berarti jangan pernah menyerah dan kalah lagi terhadap dia yang pernah mengikatmu dan memperbudakmu. Kenapa? Aku telah melepaskan. Dan ketika aku melepaskan, tidak sekedar melepaskan, tapi memberikan otoritas untuk berdiri teguh, berdiri kuat. Karena ia melepaskan dengan total, tuntas, tanpa bekas. Gimana lah saya menjelaskan tentang idenya ini ya. Tapi begini, saya memikirkan dalam benak Paulus, begini, sambil berjalan. Saya bayangkan tentang seorang yang tertawan, terikat kakinya, terikat tangannya, lalu terikat juga terlakban mulutnya sehingga tak bisa ngomong apapun, lalu juga tertutup matanya, lalu juga ditutup telinganya supaya dia tidak bisa mendengar apapun. Siapa tahu ada orang cerita di mana ditutupnya telinga, ditutup mata, ditutup mulut, diikat tangan, diikat kaki. Saudara, coba imajinasikan dulu itu. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika dalam kondisi itu? Gak ada kan? Lalu datang seseorang. Datang seseorang itu berarti ia sudah melumpuhkan para penjaga. Datang seseorang itu, ia telah melumpuhkan otoritas teritorial di mana seorang itu terikat. Maka yang dilepaskan itu bukan cuma ikatan kaki. Itu masih ada utang. Masih belum sempurna. Ia juga melepaskan ikatan tangan. Lalu kita pikir, kan sudah bisa lepaskan ikatan di mulut. Enggak. Ia juga melepaskan ikatan di mulut. Membuka penutup mulut. Si pelepas itu juga, si pembebas itu juga membuka yang menutup matanya, lalu juga membuka yang menutup telinganya. Itu maksudnya bahwa kebebasan kemerdekaan itu tidak ada andil kita di situ sedikit pun. Bayangkan kalau dilepaskan kaki dan tangan, setelah itu kita melepaskan ikatan di telinga, mata, kita boleh berkata, kita kan 50-50. Kau cuma lepaskan ikatan kaki dan tangan. Aku juga berkarya melepaskan ikatan telinga, mata, dan juga mulut. Kita tidak bisa bilang begitu. Karena semua dikerjakan si pelepas. Lalu, ia katakan lagi, berdirilah. Pertahankan kebebasan yang kuberikan kepadamu. Supaya tidak akan ada lagi yang bisa mengikat kakimu. Kuberikan kau kekuatan. Supaya tidak ada lagi yang bisa mengikat tanganmu. Kuberikan kau otoritas. Supaya kuberikan kuasa untuk tidak ada lagi yang bisa mengikat mulutmu, menutup matamu, menutup telingamu. Kuberikan kau wewenang untuk itu. Itulah saya kira pengertian mendasar dari kalimat pernyataan Paulus. Berdirilah teguh.
Jangan menyerah kalah lagi. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membebaskan kita dari semua ikatan itu. Tidak ada satu tindakan yang dapat kita lakukan untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Dan jikalau kita mengusahakan usaha kita untuk membebaskan diri kita, percayalah, pasti gagal 100%. Karena apa? Toh juga Alkitab telah bilang kepada kita, Kristus telah menebus kita dari kutuk, dari teror kutuk, dari teror hukum Taurat oleh kuasa darahnya. Maka tidak ada lagi yang bisa menteror dirimu. Kenapa? Aku berikan engkau kemerdekaan. Maka berdirilah. Inilah kemerdekaan karena anugerah. Berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan oleh perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan oleh kedagingan. Jangan menyerah. Jangan tunduk kepada kedagingan. Jangan mau lagi ada di ruangan ini, karena aku telah membebaskan engkau dari ruangan penyekapan ini. Dibuka pintu, keluar, dan berdirilah teguh di atas kemerdekaan yang kuberikan kepadamu. Idenya itu sebenarnya itu begini, idenya ketika dikatakan jangan mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Begini idenya, saya nggak perlu sebutkan bahasa apanya, jenis gramatikalnya, nggak penting. Supaya Bapak jangan terlalu pusing gara-gara itu. Tapi saya sampaikan idenya, tentu ide ini saya bangun di atas dasar pemahaman itu. Saya hanya menerjemahkan dalam bahasa yang lebih sederhana dari pemahaman teks itu. Kira-kira begini. Sebelum dimerdekakan, sebelum dibebaskan Kristus, kita ini semuanya memikul beban yang sangat berat. Kita ini semua tertekan, terikat, bahkan kewalahan. Kita memikul beban yang sangat berat. Loaded down. Berat. Saking beratnya beban itu kita terseok-seok. Bahkan tulang punggung kita menjadi bengkok. Hampir patah. Kenapa? Karena berat beban itu. Berat. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berat kuk perhambaan. Teror perhambaan itu berat. Kita terseok-seok. Maka kata yang digunakan itu punggung, bungkuk, bukan karena tua. Punggung, bungkuk karena terlalu berat beban kutuk teror kedagingan, teror hukum Taurat itu. Bayangkan beratnya beban kuk itu membuat bungkuk tulang punggung, bahu sebagai simbol kekuatan dalam tubuh seseorang, bengkok, terseok-seok. Itulah kondisi kita sebelum dibebaskan. Itulah kondisi kita sebelum dimerdekakan. Maka pada saat kita percaya dan menerima Yesus Kristus Tuhan, maka kuk itu, teror itu, yang memperhamba kita diangkat dari bahu, dicabut dari tulang punggung. Maka sekarang bisa berdiri tegak lurus. Itu yang dimaksud Paulus. Berdirilah tegak lurus selama-lamanya. Jangan bengkok terseok-seok lagi. Kenapa? Karena aku telah mengangkat kuk yang membuat tubuhmu, punggungmu, tulang punggungmu bengkok terseok-seok. Aku telah mengangkat teror itu. Berdirilah tegak lurus. Berdirilah dengan sempurna. Karena aku telah mengangkat yang membuat punggungmu terseok-seok dan bungkuk. Nah ini, mana menjelaskan ini ya? Cari ide lagi nih. Biasanya kalau sambil minum ada dapat ide nih. Berdirilah. Punggung terseok-seok. Tulang, gini. Temu. Ada sebuah cerita. Ada seorang penjahat. Pas tadi malam saya nonton judul filmnya Silent Night. Judul filmnya. Ada seorang penjahat
tapi salah tangkap. Bandar narkoba, ini memang kerjaan aparat penegak hukum, suka sekali salah tangkap. Sampai termasuk di film-film juga. Orang ini orang baik, punya istri 1 dan anak 1. Dia kerja, pulang sore, bermain sama anak-anaknya. Lalu ketika main, bukan anak-anaknya, cuma 1 anaknya. Ketika bermain sama anaknya, maka ditangkap oleh detektif tuduhan penyebaran atau narkoba, kira-kira begitulah. Lalu di pengadilan segala macam, itu dia kalah dan memang ada menjebak dia. Dan juga karena permainan uang di situ, berjalan uang, sogok sampai ke semua wali kota, sampai penegak hukum, semua disogok. Maka dia dimasukkan dalam sebuah penjara. Nah di penjara, Bapak Ibu, ada penjara yang aneh, itu dimasukkan di ruang khusus, tetapi dibuat semacam besi pengkerangkeng. Dan besi pengkerangkeng itu, dia kalau badan saya tingginya 168, 170, maka besi pengkerangkeng itu dibuat 150. Jadi nggak bisa tegak lurus, selalu harus membungkuk. Kita aja kalau nangkap babi, kita buat keranjangnya penuh kan, supaya jangan bungkuk-bungkuk. Nanti kalau bungkuk-bungkuk, nanti nama raguar salah pula. Ini cacat ini katanya pula kan. Ini kenapa begini? Tukang kerangkengnya kurang pas. Ini manusia dalam penjara itu, jadi kalau ukurannya 160, maka dibuat 140. Maka dia harus bungkuk terus. Itu selama 5 tahun. 5 tahun. Lalu istrinya berjuang, diplomasi hukum dengan segala macam, berjuang dan segala macam itu. Akhirnya kurang 7 bulan dari 5 tahun dapat dibuktikan dia bebas. Saudara tahu, ketika di rumah di jalan, ia tetap berjalan bungkuk karena udah dikonsep, kayaknya sudah menjadi habitnya barangkali ya. Walaupun udah bebas, masih bungkuk-bungkuknya begini. Istrinya bilang, "Pak, ini rumah kita. Sudah bukan di penjara, sudah bukan di kerangkeng." Terus, oh iya. Begitu lewat istrinya kembali bekerja, Pak, kalau bangun pagi, ia bungkuk lagi. Padahal sudah tidak ada besi pengkerangkeng. Lalu, anaknya ajak dia bermain. Macam bermain bola di halaman rumah. Dia bungkuk lagi. Lalu anaknya bilang, "Papa, berdiri tegak!" Karena mau penaltian. Bermain anak dengan bapak kan biasa. Dia mau nendang penaltian. Karena dia bungkuk lihat bolanya. "Papa, berdiri tegak! Kita di lapangan di rumah, bukan di penjara. Berdiri tegak, Papa! Berdiri tegak, Papa!" Dia menangis. Oh iya, dia berdiri tegak. Dia berdiri, lalu dia semakin sadar, aku telah bebas. Aku telah bebas. Kenapa aku tersiksa walaupun di rumahku? Aku tidak tahu. Padahal secara fisik, secara hukum aku udah bebas. Tapi dia nggak sadar. Tapi anaknya bilang ketika main bola, "Papa berdiri." Dia berdiri. Tapi berdirinya dia adalah berdiri bukan supaya kuat saja secara fisik, tapi ia berdiri untuk membalaskan keadilan kepada orang-orang yang memenjarakannya 4 tahun 3 bulan. Saya tidak bicara tentang pembalasan, tidak usah. Yang saya mau bicarakan dari teks, dari peristiwa itu, dengan teks yang digunakan Paulus, berdirilah tegak lurus, sudah tidak ada lagi besi pengkerangkeng dirimu. Acap kali kita sudah bebas mengaku dibebaskan Tuhan. Acap kali kita sudah merasa dan memang sebegitulah adanya kita telah dimenangkan oleh Tuhan. Tapi kita tidak bisa berdiri tegak terhadap kedagingan kita. Kita dipecundangi, kita dikalahkan terus, diikat terus. Padahal kata Tuhan, Engkau telah kubebaskan dari kedagingan itu. Engkau telah kubebaskan dari nafsu duniawimu. Engkau telah kubebaskan dari ikatan-ikatan itu. Berdiri tegak. Tapi kadang kita pikir, masih membungkukkan, padahal kita sudah dibebaskan kerangkeng-kerangkeng yang membuat kita bungkuk itu. Maka kata Paulus, berdirilah sekarang tegak lurus, punggungmu sudah tidak terseok-seok lagi. Berdirilah sekarang tegak lurus, punggungmu tidak bengkok lagi, tidak bungkuk lagi. Karena yang membuat bengkok bungkuk punggungmu itu telah diambil Kristus. Maka sekarang berdirilah. Itu yang dikatakan Paulus, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdirilah teguh.
Setiap kali kan kita begitu ya. Aku tidak bisa keluar dari kebiasaan ini. Kalau kau tahu, kuasa Tuhan telah membebaskanmu dari kebiasaan buruk itu. Cuman tidak memahami dan tidak menyadari. Oh iya, bebas. Kenapa aku terikat lagi? Kristus telah memerdekakan kita. Maka berdirilah dengan tegak terus menerus, kata Paulus. Punggungmu sudah lurus kembali. Berdirilah tegak lurus dalam kebebasan itu. Oleh karena itu, karena Kristus telah membebaskan kita, Kristus telah melepaskan kuk yang membuat bungkuk punggung hidup kita, maka ia berkata, sekarang jangan menyerah lagi. Jangan mau lagi diikat, jangan mau lagi dibelenggu, jangan mau lagi dibungkukkan. Engkau telah kuberikan kuasa untuk bebas. Apa yang masih membungkukkan? Karena kebiasaan 4 tahun 3 bulan di penjara bungkuk terus, padahal dia udah bebas. Mungkin terlalu lama engkau terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, padahal di tempat yang sudah bebas pun masih dicekokin dan tidak berkutik melawannya, tidak berkutik berkata tidak. Tapi hari ini Alkitab ajar kita, berdirilah tegak lurus, sudah tidak ada lagi yang bisa memperbudakmu. Kenapa Tuhan? Bukan cuma kebebasan yang kuberikan kepadamu, tapi daya tahan untuk menghadapi apa yang pernah mengikatmu. Kuberikan daya tahan untuk engkau tidak bisa diikat lagi. Yang kedua, kita lihat ancaman serius tentang kemerdekaan Kristen. Ayat 7 dikatakan begini, dahulu kamu berlomba-lomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu? Siapa yang menghalang-halangi kamu? Siapa yang mengacaukan pikiranmu? Siapa yang menghasut kamu? Itu sebuah pertanyaan retoris sebenarnya dari Paulus. Karena yang ditanya udah tahu siapa itu yang dimaksud Paulus. Ancaman serius terhadap kemerdekaan Kristen adalah pengajar-pengajar sesat. Tadi saya sebut di awal latar belakang teks, golongan sunat dan golongan Taurat. Sebenarnya penanya saya, Paulus, udah tahu. Dan yang ditanya pun sudah tahu, tapi dia ingin mempertajam. Siapakah pengajar-pengajar sesat? Ancaman kemerdekaan Kristen itu adalah pengajar sesat yang menghalang-halangi langkah kita untuk berdiri tegak, yang mengacaukan pikiran kita, mengacaukan hati kita, mengacaukan perasaan kita, bahkan juga menghasut anak-anak Tuhan sehingga tidak menuruti kebenaran lagi. Paulus katakan begini, dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ada 3 kata yang menarik di sini. Menghalang-halangi, ayat 7. Menghalang-halangi itu idenya begini. Tapi saya bawa dulu kalian berimajinasi dulu lah, membayangkan ini. Kita lagi berjalan, pernah kalian nonton film James Bond, apa tuh Never Die? Dalam satu adegan itu adalah ada satu seperti lewat via jalan Via Dolorosa, sempit kiri kanan tembok. Lalu pemeran James Bond, pemeran film itu, pemerannya, sebenarnya bintang filmnya sebenarnya ada di sini. Saya nanti kita kenalan. Lalu ditempatkan di situ batu yang benar-benar sama seperti ukuran jalan itu. Digulingkan begitu, digulingkan oleh musuh-musuhnya, musuh-musuh saya, pemeran James Bond. Lalu gak ada pilihan karena gak ada persimpangan. Nanti lihat Via Dolorosa itu, kadang salib Yesus kan kadang tidak bisa lurus ya, harus dia miring berapa derajat begitu tuh. Tapi kayaknya syutingnya di situ tuh. Lalu ketika dia jalan, ditempatkan di situ batu persis sama ukurannya. Nah sama kayak lorong ini. Jadi kalau kalian nanti maju memberikan persembahan, langsung kubur di situ batu pas, sehingga kalian menyerah, gak boleh kasih persembahan. Kenapa? Dikasih Pak Pendeta batu di sini. Aku tak bisa lagi jalan. Nah kayak begini nih, memang ide selalu muncul dalam waktu yang tepat. Menghalang
menghalang-halangi itu menempatkan batu sebagai penghalang. Itu idenya ya. Menempatkan batu sebagai penghalang secara harfiahnya. Artinya begini, tadinya kita sudah di jalan yang tepat, berjalan sesuai dengan kebenaran yang disampaikan Paulus. Dengan tujuan yang benar, Kristus yang memberikan kebenaran. Lalu ada yang menempatkan batu di depan. Dan batu itu namanya batu sunat dan batu Taurat. Siapa itu yang menghalang-halangi kamu? Ahli Taurat. Siapa yang menghalangi kamu? Golongan sunat. Dan siapa golongan sunat ini? Orang-orang yang terpandang secara sosial. Orang-orang yang terpandang secara status sosial. Orang terhormat. Itu yang menghalangi. Sudah melangkah di jalan yang tepat. Lalu ditaruh batu sesuai dengan ukuran lorong itu. Ini sebenarnya sindiran kepada orang-orang sunat dan juga orang-orang Taurat. Lalu berikut, kata yang berikut yang hampir sama, yang diulang. Mungkin ayat 10 ya, ayat 10 ya, betul. Mengacaukan. Ide mengacaukan itu adalah membuat ribut. Menciptakan keributan, menciptakan kekacauan karena sudah ada ketenangan, ada kedamaian, ada ketertiban, maka diciptakan kekacauan dalam pikiran tentunya. Sehingga mulai orang bingung, mulai orang gak merasa lagi benar, mulai orang saling menyalahkan, mempertanyakan, oh Paulus gak benar ini, oh Paulus mengajar kita salah nih, oh Paulus mengajar kita untuk tidak menghargai tradisi ini. Mengacaukan. Kadang jalan kita udah benar, ada orang mengacaukan pikiran kita, ada orang yang membuat keraguan-keraguan dalam hati kita, ada orang yang membuat perasaan kita terganggu sehingga kayaknya ini salah. Ikut Tuhan kayaknya salah. Yang udah berdoa nggak ada jawaban. Lalu menghasut. Siapakah yang menghasutmu? 12 misalnya, baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan dirinya saja. Menghasut itu adalah menjelaskan, menekankan tentang sebuah tindakan provokatif, provokasi. Dan kita tahu salah satu pekerjaan iblis adalah provokasi, provokator. Tapi kita tidak hendak menyalahkan iblis, enggak, karena sejak dulu yang itu sudah salah, sudah berdosa, seterunya Tuhan. Menghasut itu adalah provokasi. Siapa di antaramu yang terprovokasi sehingga meninggalkan imanmu kepada Tuhan? Siapa di antaramu yang terprovokasi sehingga meninggalkan engkau dari pengajaran Injil? Dan ini, menghasut ini, tindakan provokasi ini adalah indoktrinasi plus intimidasi. Memang ada provokasi, tapi di sana juga ada intimidasi berulang-ulang. Kalau golongan sunat bilang, tak usah lagi sunat, kata Paulus. Untuk orang yang menghasutmu, merujuk kepada golongan sunat, biar saja mereka mengebiri diri sekalian. Kasih kekasih Tuhan, iblis memang provokator yang memprovokasi. Tapi saya juga harus katakan, kitalah yang menjadi eksekutor dan yang beraksi. Kita tidak perlu menyalahkan iblis yang memprovokasi kita. Dan iblis bisa pakai siapa saja untuk memprovokasi kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan ajaran kita kepada Tuhan. Dan kita tidak mungkin menyalahkan iblis. Ia hanya provokator. Tapi eksekutor adalah Bapak Ibu semua. Kita nggak boleh katakan, iblis sih godain saya maka aku selingkuh. Enggak, kau eksekutornya. Iblis sih pengaruhi saya, perasaan saya dibuat kacau maka aku korupsi. Enggak, kau eksekutornya. Artinya apa? Sehebat apapun iblis memprovokasi, kalau kita tidak bereaksi, tenang aja tuh. Ada orang yang menghalang-halangi untuk kita berlomba dengan baik. Ada orang yang mengacaukan pengajaran. Ada orang mengacaukan iman kita, mengacaukan pengharapan kita. Ada orang menghasut supaya tidak mengikut Tuhan, menghasut supaya berhenti berjalan. Ada yang ditempatkan batu di perjalanan, ada yang dikacaukan arah. Mengacaukan itu misalnya, ini ada lagi ide tambahan ini.
Jadi mengacaukan itu ketepatan anak-anak kita lagi pramuka. Tapi dia pramuka di lapangan. Pernah Bapak pramuka di hutan? Di hutan itu kan ada penunjuk arah. Ada orang iseng. Orang iseng harusnya udah dibuat panitia arahnya tanda panah ke utara. Ada orang iseng dirubah arah selatan. Mereka ikutin itu, hilang di hutan kekelaman. Nah, menghasut itu, pengacau itu begitu, mengacaukan jalan yang benar. Dengan mengubah arah. Harusnya utara, tapi ada pengacau, dibuat ke selatan. Hati-hati. Kata Alkitab, tidak menuruti panggilan Injil. Jadi, kenapa kamu dihasut? Kenapa kamu dikacaukan? Kenapa kamu dipengaruhi, diprovokasi? Untuk apa? Untuk tidak mengikuti, menuruti kebenaran lagi. Itu berarti awalnya jemaat Galatia sudah di jalan yang tepat, sudah di track yang tepat mengikuti kebenaran. Tapi pengacau, penghasut, penghalang membuat mereka berhenti mengikuti kebenaran, berhenti berjalan di kebenaran. Pas seperti ketika ada ini lorong, ada batu di depan, maka berhenti. Harusnya aku udah buat persembahan kepada Tuhan. Ini minggu pertama. Tapi karena ada penghalang, aku tak mau lagi memberi. Pas kayak begitu. Ini analoginya, itu nanti tidak ada kayak begitu. Karena saya tidak akan buat penghalang. Yang ada juga saya buat penggas supaya cepat melangkah. Tidak menuruti panggilan, tidak menuruti kebenaran. Artinya tidak lagi menuruti panggilan Injil yang menyelamatkan orang berdosa. Tinggalkanlah itu. Yang kedua, tidak menuruti pola hidup orang-orang benar yang didasarkan kepada pemahaman akan firman Tuhan. Injil yang mengubah kehidupan orang Galatia, Injil yang memperbaharui hidup orang Galatia, ternyata berdampak buruk bagi orang sunat, juga bagi ahli Taurat. Maka terjadilah pengacauan itu. Kenapa? Terjadi pengurangan massa, pengikut. Dari pengikut sunat dan Taurat menjadi pengikut Kristus, itu kan kerugian bagi mereka. Maka terjadilah kekacauan itu. Tetap mengikuti kebenarannya Pak, Bu. Entah apapun penghalang, siapapun pengacau, siapapun penghasut. Camkan ini. Ingat dan camkan ini. Mereka yang menghalang-halangi langkahmu, mereka yang mengacaukan pikiranmu. Saya katakan tadi, ini kan orang-orang terhormat, yang pemuka-pemuka agama, yang dihormati, yang dikagumi. Siapapun itu yang menghalangi langkahmu, siapapun yang mengacaukan pikiranmu, siapapun yang menghasut engkau untuk hidup berseberangan dengan Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Sekali lagi, entah siapapun itu, selogis apapun perkataannya, serohani apapun kedengarannya, entah itu bapak tua, entah itu tulang, entah itu hula-hula, entah hahadoli, entah orang tua, entah mertua, saya katakan hari ini abaikan. Kenapa saya katakan begitu? Ahli Taurat, golongan sunat, orang-orang terhormat secara status. Kata Paulus, biar aja mereka mengebiri dirinya sendiri saja. Artinya apa? Abaikan itu. Segala sesuatu siapapun dapat kau abaikan. Jika itu menghalangi langkahmu bersama-sama dengan Tuhan. Siapapun kita harus abaikan. Jika itu mengurangi, menghentikan pemahaman kedekatan kita dengan Tuhan. Siapapun, orang tua, mertua sekalipun. Anak durhaka, saya lebih dipilih, lebih bagus kalau ada pilihan, terpaksa. Saya lebih bagus, lebih baik menyandang status anak durhaka daripada mantan anak kerajaan Allah. Selogis apapun kedengarannya, selogis apapun, itu berarti siapapun kita bisa menjadi alat iblis. Dan siapapun kita bisa menjadi alat Tuhan. Sekali lagi ku tegaskan, abaikan. Yang menghalang-halangimu mengikut Tuhan, yang menghalang-halangimu menjaga kekudusan hidup, yang menghalang-halangimu menjaga kesatuan, keesaan pernikahan, abaikan. Abaikan. Kita memilih mengabaikan semua orang demi mengiyakan perkataan satu pribadi yang adalah Tuhan. Ancamannya itu.
Siapa yang mengacaukanmu? Maka saya mau katakan hari ini, entah siapapun itu, kalau itu mengacaukan, menghasut, bahkan menghentikanmu melangkah bersama-sama dengan Tuhan, menghentikanmu untuk berjalan mengikuti kebenaran firman Allah, abaikan. Suatu saat saya pernah bercanda di rumah sama anak-anak. Kalau telepon biasanya dengan anak-anak begitu. Kalau hari Minggu biasanya, Bang, Kak, Dek, ini hari apa? Hari Minggu. Gak usahlah kau terlalu rajin beribadah itu, Bang. Yang penting ibadah di rumah juga gak apa-apa. Wah, papi sesat. Aku yang boleh beribadah sendiri, tapi beribadah bersama-sama dengan harus. Jangan mentang-mentang papi pendeta, aku dengar ya, sesat itu katanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasihnya apa? Artinya mereka tahu yang benar. Sekalipun aku bapaknya dan pendeta, mereka berani berkata, papi sesat. Padahal itu cuma ujian. Saya gak marah, karena memang awalnya menguji. Sama bapak-bapak juga, saudara-saudara juga, ketika ada mengatakan, begini, entah siapapun itu, bapak sesat. Bagaimana kau bilang aku sesat? Alkitab firman Tuhan ukuran kebenaran mengatakan aku mengatakan engkau sesat. Bukan karena mauku, tapi kebenaran inilah menjadi tolak ukur mengatakan kau sesat. Kata Paulus, siapapun itu, golongan ini pasti merujuk kepada golongan sunat dan ahli Taurat yang terpelajar, yang terhormat itu. Gue pikirkan dulu itu ya, teologis apapun, serohani apapun kedengarannya, jika itu menghentikanmu melangkah bersama Tuhan, jika itu menghentikan daya juangmu kepada Tuhan, membuat engkau tidak melakukan firman Tuhan dan berpaling daripada Tuhan, abaikan. Yang terakhir, nomor 3. Tanggung jawab kemerdekaan. Kita bangun dari ayat 7. Landasan biblikalnya kita bangun dari ayat 7. Dahulu, ayat 7 lagi. Ayat 13, ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ini yang menarik. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Tanggung jawab kemerdekaan adalah tanggung jawab mengasihi dan tanggung jawab melayani. Oke, kita bangun konsepnya ini dari ayat yang 13. Kata Paulus begini, engkau memang telah dimerdekakan, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan. Kesempatan itu tidak bicara tentang waktu. Kesempatan tidak bicara momentum, tapi kesempatan itu diterjemahkan, jangan itu menjadi dalil. Jangan itu menjadi landasan, dasar, alasan untuk berbuat hidup dalam dosa. Dengan perkataan begini, toh kan sudah diselamatkan. Sekali diselamatkan kan selamat selama-lamanya. Itu berarti aku buat apapun kan tetap selamat. Tinggal ngaku dosa besok, tinggal ngaku dosa minggu depan di gereja, kan tetap selamat. Jeruk perut. Alkitab pernah bilang jangan pernah mempermainkan anugerah keselamatan Allah. Itu berarti kalau kita tahu kita diselamatkan dan kita berbuat dosa karena kita tahu sengaja berbuat dosa karena ada kesempatan mengaku dosa, tidak akan ada pengampunan bagimu. Karena kau sengaja mengerjakannya, mempermain-mainkan Tuhan. Ingat, jangan mempermain-mainkan keselamatan anugerah daripada Tuhan. Dosa diterjemahkan memang dari kata daging, sarak. Sarak, daging. Tapi itu merujuk kepada kedagingan, bukan daging dalam pengertian bios tubuh, tapi kedagingan. Maka dia berkata begini, jika engkau telah dimerdekakan sungguh-sungguh oleh Kristus bukan karena usahamu akan ketaatan pada hukum Taurat, maka jangan lagi hidup dalam kedagingan. Kita dimerdekakan dengan sungguh-sungguh, bukan hayalan. Kita dimerdekakan dengan sungguh-sungguh, bukan halunisasi. Bukan halu. Kita dimerdekakan dengan sungguh-sungguh, itu faktual, real. Maka jangan lagi diperbudak oleh kedagingan. Jangan lagi dikendalikan oleh hisap-hisap daging. Jangan diperbudak lagi dengan keinginan yang bersumber dari kedagingan.
Karena keinginan yang dikontrol kedagingan akan membawa kita kepada penghukuman kekal. Dengan demikian, saya mau katakan begini. Bukan lagi kedagingan yang mengontrol hidup kita, tapi kitalah yang mengontrol daging. Kontrol itu mulutnya. Kontrol itu tangannya. Kontrol itu media sosialnya. Kontrol itu matanya. Kontrol itu pikirannya. Kontrol itu hatinya. Bukan kedagingan, keinginan yang mengontrol hidup, tapi kitalah yang mengontrol kedagingan. Bukan lagi kedagingan yang mengontrol kita, tetapi kita yang mengontrol daging. Dan saya percaya Roh Kudus memungkinkan itu terjadi. Maka yang biasa dikendalikan, dikekang oleh kedagingan, hari ini berkata kepada Tuhan, bukan kedagingan yang mengontrol aku, tapi akulah yang mengontrol kedagingan dengan kuasa urapan Roh Kudus. Lalu berikut tanggung jawabnya adalah tanggung jawab mengasihi dan melayani. Kita dibebaskan, kita dimerdekakan bukan untuk berpangku tangan. Kita dibebaskan, kita dimerdekakan untuk tanggung jawab mengasihi dan melayani. Mengasihi dan melayani. Tanpa itu, kemerdekaan itu adalah kemerdekaan imitasi. Maka kemerdekaan tanpa mengasihi adalah kemerdekaan imitasi. Kita dimerdekakan dari ikatan dan perbudakan dosa dengan tanggung jawab mengasihi Tuhan, dengan tanggung jawab melayani sesama. Karena wujud mengasihi Tuhan itu akan nampak dari wujud kasihku kepada sesama. Dan wujud melayani Tuhan itu akan nampak dari melayani sesama. Pak, Ibu, jangan pikir melayani Tuhan kan cuma di mimbar. Melayani Tuhan kan cuma di altar. Enggak. Tuhan pasti berikan kita karunia kemampuan untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan bagi Tuhan melalui jemaatnya. Maka wujud melayani Tuhan, wujud kasih kepada Tuhan diekspresikan dengan mengasihi sesama. Saya berharap di antara bapak-bapak ini, ibu-ibu ini tidak ada musuh. Walaupun engkau dimusuhi, tapi engkau tidak punya musuh. Bertetangga, yang baik kalian bertetangga ya. Jangan pula masih jambakan, masih janggulan. Jadi kesaksian. Katanya orang Kristen mengasihi, tetangganya aja masih jembakan, masih jenggulan, masih sipakan. Wujud mengasihi Tuhan terlihat dari hubungan kita dengan sesama. Wujud melayani Tuhan diekspresikan dengan hidup melayani sesama. Wujud memberikan persembahan kita kepada Tuhan adalah dengan mendukung pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin tidak ada yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan. Tidak mungkin. Yang mungkin tidak mau. Mengasihi Tuhan dan sesama. Sekarang saya kutip pernyataan dua orang. John Stott katakan begini. Kita merdeka dalam hubungan kita dengan Tuhan, yes. Namun kita menjadi hamba, pelayan di hadapan sesama. Maksudnya, kemerdekaan kita yang diberikan Tuhan. Kita bebas dalam kebenaran mengasihi Tuhan. Dan kita bebas dalam mengasihi dan melayani sesama. Maka tidak ada peraturan, saya kan tidak boleh melayani, bukan majelis. Kata siapa majelis melayani? Jika kalau jemaat enggak. Saya kan tidak boleh melayani, saya kan bukan penatua. Pak, Bu, yang melayani itu tidak harus pendeta, tidak harus sintua, penatua. Tapi siapapun kita harus jadi pelita. Entah sintua, entah pendeta. Yang penting kita semua jemaat harus jadi pelita. Lalu kata Pak Petrus Octavianus, hidupku untuk Tuhan dan sesama. Lalu kataku, merdeka adalah hidup bebas dalam kebenaran. Bebas mengasihi Tuhan dan bebas melayani anggota tubuh Kristus yang adalah seluruh orang percaya. Paling terakhir, Tuhan Yesus memberkatimu. Kita berdoa. Bapa kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di pikiran, di hati hamba-Mu, itulah yang ku sampaikan kepada orang-orang-Mu ini.
kepada anggota tubuhmu ini. Selebihnya, urusan Roh Kudus menerjemahkan dan mengiluminasikannya lebih dalam. Supaya tidak ada lagi yang dikekang oleh kedagingan, oleh karena karya penebusan, kebebasan, kemerdekaan yang diberikan Tuhan bagi kami dari kedagingan, ikatan, bahkan juga tradisi-tradisi, peraturan-peraturan yang memberatkan, yang membuat tulang punggung kami bungkuk terseok-seok. Dan sekarang Tuhan sudah angkat dan tiadakan. Terima kasih. Dan hari ini mewakili semua anggota tubuhmu ini Bapa, sebagai hamba-Mu, aku mewakili mereka menaikkan doa kami, permohonan syafaat kami kepada Tuhan. Yang pertama, kami tetap mendoakan, mendukung anggota tubuhmu, saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Ya Allah, memang ada banyak terapi, pengobatan, konsultasi medis yang mereka lakukan. Ada juga perawatan-perawatan melalui keluarga. Itu hanyalah sarana. Kami mengaku dan berkata, iman kami tidak bergantung kepada perawatan, iman kami tidak bergantung kepada hikmat kepintaran manusia, tapi iman kami bergantung kepada Yesus Kristus Tuhan, Sang Penyembuh, dokter yang ajaib di atas segala-galanya. Maka doa kami kepada Tuhan untuk Bapak kekasih Bapak Siadari yang ada di Karangasem, supaya Tuhan pulihkan kondisi fisik bagian saraf atau tulang yang mengalami kelemahan sehingga membuat tubuh tidak bisa berfungsi dengan baik. Bapak Sihotang di Mandala, kami berdoa supaya Tuhan berkati anakmu ini. Sudah sangat lelah menghadapi situasi sakit begini. Tapi puji Tuhan, Engkau menghibur, menguatkan baik lewat anak, juga lewat istri yang setia merawat, mengasihi dengan kasih dari Tuhan. Bapak Simatupang juga di SMP 2, doa kami supaya Tuhan berkati kondisi fisik juga yang masih belum pulih, bergantung kepada anak dan juga kepada di kursi roda. Doa kami supaya Allah memberkati. Ya, Ibu kasih saudara kami Mei Chin yang sedang ada di rumah sakit lagi proses transfusi darah. Ya Allah, kami mengucap syukur kesempatan untuk boleh mendoakan dan juga di waktu yang ke depan melayani anakmu ini untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Terima kasih, proses cuci darah juga boleh berjalan dengan baik dan kekurangan-kekurangan darah yang dibutuhkan juga oleh anugerah kemurahan-Mu melalui anak-anak-Mu juga Engkau cukupkan. Bapak Kohandi juga diberkati oleh Tuhan, ada kelemahan juga bagian penyakit dalam anakmu ini. Ya Tuhan, masih ada konsultasi dan berobat medis baik di Jakarta. Kepada Tuhan kami berdoa supaya Engkau Allah pakailah pengetahuan, hikmat, baik juga resep konsultasi medis menjadi alat di tangan Allah memberikan kesembuhan atas bagian tubuh-tubuhnya yang mengalami kelemahan. Doa kami juga buat Opung Mika Butar-Butar di Karangasem. Kami bersyukur kepada Tuhan keadaan situasi semakin membaik, diberkati ibu, anak-anak yang merawat, baik juga lewat istirahat, makan, terapi. Doa kami supaya Allah memberkati juga, baik lewat obat-obat juga. Tuhan Allah pakai itu sebagai alat di tangan Allah memberikan kesembuhan. Demikian juga buat ibu semua orang masih rencana check up kontrol medis ke Penang. Doa kami supaya Tuhan juga memberkati dan apa yang sudah kami nikmati, mereka nikmati kesehatan dan kekuatan menjadi bagian dalam diri mereka. Terima kasih, doa kami supaya kontrol medis ini juga, cek medis ini juga dalam berkat kemurahan-Mu. Tuhan, semua jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Ada yang bekerja sebagai pegawai, sebagai wira swasta, sebagai tenaga di pemerintahan. Doa kami supaya Allah memberkati, baik juga karyawan, Allah memberkati mereka. Pertumbuhan imannya juga, sehingga ketika mereka mengerjakan tugas tanggung jawab itu, mereka mengerjakannya dengan takut akan Tuhan. Kami doakan juga buat PTBA, di mana anak-anak-Mu bekerja. Diberkatilah anak-anak-Mu Bapa. Memang kami mengaku mereka sangat minoritas, tetapi doa kami supaya buat mereka mayoritas dalam hal kualitas. Karena memang kami tidak dapat memungkiri mereka adalah minoritas dalam kuantitas. Terima kasih Bapak. PTBA diberkati oleh Tuhan, di mana kami juga berdiri sebagai sebuah lembaga gereja. Allah memberkati PTBA, segala pemimpin dan karyawan juga dalam berkat kemurahan Tuhan untuk mencapai target dan visi mereka supaya menjadi sebuah perusahaan negara yang dapat berguna, bermanfaat, mensejahterakan kehidupan bangsa, secara khusus kami wilayah yang ada di Sumsel dan Muara Enim.
Bapa kami yang baik, semua anggota keluarga jemaat Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Kekudusan dalam keluarga, keharmonisan antara suami istri, orang tua anak, anak orang tua. Berkati ya Allah Bapa, mereka berpegang, berdiri di atas dasar firman Allah untuk boleh menjalankan, membangun sebuah rumah tangga dengan dasar firman Allah. Anak-anak kami juga yang lagi studi, baik yang di tingkat TK, SD, SMP, SLT yang bersama-sama dengan kami, baik juga anak-anak kami yang akan pergi ke tempat kampus mereka yang baru, baik mereka yang sudah ada di sana, ada di kos, di asrama. Doa kami, berkati anak-anak kami. Roh takut akan Tuhan ada pada diri anak-anak kami, karena jauh dari pengamatan harfiah orang tua, maka kami percayakan kepada Tuhan, roh takut akan Tuhan, Engkau Roh Kudus berikan di hati mereka. Bapa, kami datang kepada Tuhan, sejumlah ibu-ibu yang sedang mengandung, berkati kandungan, janin dalam kandungan, berkati ibu-ibu dalam memelihara kandungan dalam kuasa Tuhan, bahkan dalam menanti masa-masa persalinan di bulan-bulan ke depan. Doa kami Allah memberkati. Kami menyebut dan memohon kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan buat Ibu Huta Gaul, Boru Tampu Bolon, Mama Oscar. Demikian juga untuk Ibu Sinaga, Boru Tambunan, Mama Leon. Doa kami juga buat Ibu Pardosi, Boru Tampu Bolon, Mama JJ. Dan juga untuk Ibu Sihombing, Boru Simatupang, mamanya Briel. Dan juga buat Ibu Limbong, Boru Sirait. Bapa, diberkatilah janin, diberkatilah anak kami dalam kandungan ini, kembang mereka. Dan tidak akan kami perbolehkan kuasa yang lain mengganggu, tapi biarlah dikuasai oleh kuasa darah Yesus Kristus sampai nanti siap pada persalinan. Dan kami menyerahkan seluruh anak dalam kandungan ini dalam genggaman kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Keturunan demikian juga buat sejumlah ibu-ibu yang merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga. Doa kami Allah memberkati. Kami tetap berseru dan tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan menyatakan kuasa kemurahan-Mu. Dan kami mohon sejumlah ibu-ibu yang lagi merindukan keturunan anak diberkati oleh Tuhan, pengharapan juga permohonan mereka. Demikian juga teman hidup buat anak-anak kami yang sudah saatnya menikah secara usia, pekerjaan, mental dan batin mereka. Doa kami supaya Tuhan juga memberikan teman hidup. Bapa, gereja ini kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih untuk pemikiran, terima kasih untuk program, baik juga untuk target yang Tuhan berikan bagi kami umat-Mu dan juga para penatua. Kami masih berpikir, merencanakan, mendoakan, menggumuli tentang renovasi balkon gereja. Doa kami supaya Tuhan juga memberkati, bekerja sama dengan seluruh jemaat Tuhan, panitia pembangunan. Allah memberkati. Terima kasih Bapa kami yang baik. Dan kini kami datang kepada Tuhan juga untuk menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu yang sedang berulang tahun sepanjang minggu ini. Diberkatilah mereka baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, pekerja, pelayan. Allah memberkati dalam kesehatan mereka. Dalam rumah tangga juga Tuhan Allah memberkati. Doa kami buat Bapak Semangat Giawa, Tuhan juga memberkati. Doa kami juga buat Painawati di pasar. Doa kami juga buat Evangelia Sinaga. Kami berdoa juga untuk saudari Tri Putra. Doa kami juga buat Bapak Sitanggang, diberkati oleh Tuhan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan juga. Saudara Welem, kami berdoa juga buat Daniel. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, anak kami Deva Lestari diberkati oleh-Mu dalam tumbuh kembangnya. Demikian juga anak kami Dame Naomi ditolong oleh Tuhan dalam tumbuh kembangnya. Pikiran, iman, pengharapan semakin bertumbuh dalam Tuhan seiring dengan pertumbuhan fisik. Bapak YP Siwarisa, terima kasih Bapak, diberikan kesehatan, diberikan Tuhan kekuatan. Doa kami juga buat Ibu Wita Sri Wulan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat Bapak Tukimin. Diberkatilah oleh Tuhan juga buat Ibu Nyonya Mariana Restu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat Ibu P. Tambunan Boru Purba di Saringan. Terima kasih Bapak. Doa kami juga buat Saudara Juliani. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat anak kami Benedikto Nababan. Kami berterima kasih kepada Tuhan buat Bapak M. Simanjuntak. Terima kasih belas kasihan Tuhan. Tuhan Allah memberkati. Juga Saudara Agus Roberto. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat Saudari Lamtiria. Dan juga buat saudara kami Charles. Terima kasih Bapak. Rumah tangga keluarga yang Kau bentuk juga. Ulang tahun pernikahan. Buat keluarga Bapak S. Butar-Butar Boru Menurung. Dan juga buat Bapak R. Menenggolan Boru Silitonga. Terpujilah Bapak. Diberkati rumah tangga ini. Takut akan Tuhan. Dan juga diberkati dalam hubungan dengan Tuhan. Dan juga dalam membangun rumah tangga dalam kehendak-Mu. Kemuliaan, hormat dan syukur kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami menaikkan pujian dan doa kami. Yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sebagai gereja Tuhan di tempat ini, kita mengungkapkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Yang terbaik dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita berikan kepada Tuhan dalam bentuk persembahan kita. 2 kantong diedarkan dan ke depan minggu persepuluhan dan ucapan syukur. Mari kita memuji Tuhan. Mengiringi kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bukan dengan tangan yang hampa. Ku datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Rasa syukur Tuhan, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. tidak dengan tangan yang hampa, sujud menyembah-Mu. Dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang kumiliki, Segalanya yang kumiliki, semuanya daripada-Mu. Dan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya segalanya yang kumiliki, segalanya yang kumiliki, semuanya daripada-Mu. Dan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagi-Mu. kita naikkan pujian dari awal. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu. Tidak dengan Tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, aku sujud menyembah-Mu Tuhan. Dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Mempersembahkan seluruh hidupku Persembahkan seluruh di atas mezbah-Mu. di atas mezbah-Mu. Segalanya Segalanya yang ku
Menyatakan rasa syukur kita yang terdalam kepada Tuhan. Juga tidak dengan tangan yang hampa kita sujud menyembahnya. Kita tidak hanya sungguh mempersembahkan, tapi kita juga mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepadanya. Sebab kita tahu segalanya yang kita miliki semua bersumber daripada Tuhan. Persembahan yang kita bawa kepada Tuhan itu juga berkat Tuhan bagi kita. Dari awal kita naikkan pujian ini tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. tidak dengan tangan yang hampa, Tuhan kami sujud menyembah-Mu. Dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas pesta-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya berselamanya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, aku bawa persembahanku yang terbaik. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripada-Mu. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, termulia terpujilah Engkau ya Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, penyertaan Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang terus memperbaharui hidup kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kesempatan hari yang indah ini, Engkau perkenankan lagi kami memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu Engkau terus curahkan dalam kehidupan kami, setiap pekerjaan kami, usaha kami, sehingga di waktu yang akan datang kami boleh lagi memberikan yang terbaik tentu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentu Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Inilah persembahan kami, ini hidup kami. Kami sungguh serahkan di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup,
Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Atas nama Gembala, Majelis dan seluruh pelayan hari ini mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kiranya sukacita berkat menjadi bagian kita menjalani minggu ke depan. Kami menyambut Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, mohon berdiri di tempat sehingga kita boleh saling mengenal dengan jemaat yang lain. Baik, jemaat yang setia, kami mengundang sekali lagi untuk Om, Tante, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ibn Hajar berjumlah 26 orang, mohon berdiri di tempat. Ya. Sekali lagi, selamat datang, kami menyambut. Biarlah doa kami memberkati dan kita dukung bersama. Kita doakan supaya Om, Tante menjadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Silakan duduk kembali. Bukan hanya 5 tahun nanti bersama-sama di GPNA, kalau sudah lulus melamarlah ke sinode. Ibadah nanti sore berjalan seperti biasa jam 15.30 WIB sampai dengan selesai. Doa subuh setiap Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 WIB di konsistori gereja. Ibadah umum minggu depan, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 8 WIB sampai dengan selesai dan sore harinya jam 16.30 sampai dengan selesai. Ibadah kategorial sekolah minggu, remaja, tunas muda pukul 8 WIB sampai dengan selesai. Katekisasi minggu hari ini 2 Agustus 2026 pukul 16 WIB sampai dengan selesai di konsistori gereja. Diharapkan kepada Bapak Ibu untuk mengingatkan anak-anak kita yang ambil bagian di katekisasi. Persekutuan Pemuda-Pemudi minggu 2 Agustus 2026 pukul 19 WIB di gereja. Persekutuan Usia Indah atau Lansia hari Selasa 9 Agustus 2026 pukul 16 WIB di konsistori gereja. Persekutuan Wanita atau PW Jumat 7 Agustus 2026 pukul 16 WIB di gereja sampai dengan selesai. Yang bertugas wilayah Talang Jawa, pembicara Ibu Gembala. Rapat doa puasa dilakukan hari Jumat 7 Agustus 2026 sehingga Bapak Ibu kita boleh ambil bagian dalam doa puasa tersebut. KRT boleh Bapak Ibu lihat di warta jadwal hari Rabu di 5 Agustus 2026 wilayah Saringan di keluarga P. Tambunan. Sedangkan di hari Kamis 6 Agustus 2026 wilayah Talang Jawa di keluarga R. Sianturi dan wilayah Pasar di keluarga Julius. Selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak kita yang berulang tahun dari tanggal 27 Juli sampai dengan hari ini 2 Agustus. Dan ulang tahun pernikahan ada keluarga Bapak S. Butar-Butar Boru Manurung dan keluarga R. Nenggolan Boru Siketonga. Kiranya sukacita, kesehatan, berkat terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu dan anak-anak kita. Laporan keuangan boleh Bapak Ibu lihat di warta. Terima kasih untuk perpuluhan, ucapan syukur dan persembahan lainnya yang sudah Bapak Ibu berikan untuk mendukung pelayanan kita di tempat ini. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Shalom.
Baik, puji Tuhan. Sekali lagi atas nama Gembala Jemaat, Majelis Jemaat menyambut 26 mahasiswa baru ya. Tuhan berkati. Sekedar memberitahu aja dengar informasi kemarin bahwa dari antara 26 ini kita tak mendoakan mungkin ya sama juga barangkali dengan kau seperti saya baru 6 orang yang punya kepastian untuk mensponsori mereka, itu berarti masih ada 20 orang lagi. Tidak bisa, ingat moto yang saya tanamkan bagi Bapak Ibu adalah tindakan kecil berdampak besar. Saya lagi berpikir siapa tahu nanti di setiap arisan misalnya arisan Situmorang, yuk kita sekolahkan satu yuk, siapa tahu, ya kan? Tahu kan? Pak Nemarata Bromras ada, kita ambil satu Pak Pendeta, oh puji Tuhan, siapa tahu. Tindakan kecil berdampak besar. Baik Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua bagi berdiri. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Sekali lagi, mari kita semua umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, Dengarlah panggilan Tuhan dan jadi berkat. Sekaranglah waktunya. berdiri bagi bangsa ini. Mari maju Sama-sama. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berlutut, semua dia mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Bukan bangkit. Bukan bangkit. Bukan bagi Sampai semua lutut bertelur. Semua lidah mengakui Yesus Kristus Raja di atas segalanya. Dialah Raja. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah ke tempatmu di mana engkau Tuhan taruh, di mana engkau Tuhan tanam untuk bertumbuh menjadi berkat. Dan terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.